Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan materi kami yang berjudul zat padat dan gas. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Oke, baiklah. Pengertian yaitu zat padat. Zat padat adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume tetap. Dilihat dari susunan molekul dan ikatan antar molekulnya. Zat padat mempunyai susunan molekul yang teratur dan gaya tarik-menarik antar molekul yang kuat. Gas. Gas adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume yang tidak tetap. Dikarenakan susunan molekul-molekul gas sangat tidak teratur, sehingga gaya tarik-menarik antar molekul sangat lemah. Sebagian besar zat padat berbentuk kristal. Kristal adalah zat padat yang tersusun atas atom-atom atau molekul-molekul dengan semua atom-atomnya atau molekul-molekulnya tersusun secara teratur dan periodis, serta memiliki simetri translasi. Zat padat, sifat zat padat, bentuknya tetap dan volumenya tetap. Zat gas, bentuknya dia mengikuti bentuk wadah, volumenya bergantung pada tempatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Susan. Partikel zat padat tersusun atas partikel-partikel yang teratur dan mempunyai jarak antar partikel yang sangat rapat. Gaya tarik-menarik antar partikel zat padat dan sangatlah kuat. Ini menyebabkan partikel tidak dapat bergerak secara bebas. Untuk berpindah tempat keadaan, ini yang menyebabkan zat padat dapat mempertahankan bentuk dan volumenya. Sehingga zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap. Selanjutnya, partikel zat gas. Pada gas, jarak antar partikel sangat lemah. Partikel-partikel ini bergerak sangat bebas dan cepat dalam wadahnya. Hal ini menyebabkan gas memiliki ikatan antar molekul yang lebih lemah daripada cairan atau padatan. Uji materi bisa dilihat pada slide padat dan gas. Selanjutnya, ciri-ciri zat padat. Yang pertama itu menempati ruang dan memiliki massa. Yang kedua, susunan molekulnya tetap dan tidak bebas bergerak. Ketiga, itu memiliki volume dan bentuk yang tetap. Keempat, memiliki bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, jika dipanaskan hingga melampaui suhu titik leburnya, maka dapat berubah wujud menjadi cair. Yang terakhir, tidak dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, sifat gas. Yang pertama, volume gas akan mengikuti ruang. Kedua, kompresi dan ekspansi gas. Yang ketiga, kerapatan gas rendah. Gas ideal itu meliputi tekanan, kedua temperatur, ketiga volume, dan keempat mol. Selanjutnya, hukum gas ideal.
Gas ideal digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari kaidah-kaidah dalam persamaan dasar gas. Gas ideal digunakan sebagai gambaran bentuk molekul gas yang sempurna dengan menyediakan segala faktor kompresibilitas yang mungkin terjadi. Hukum gas ideal. Yang pertama itu hukum Boyle. Robert Boyle 1662 membuktikan bahwa apabila gas berada pada temperatur yang konstan dan mempunyai jumlah mol yang sama, maka besar tekanan suatu gas akan berbanding terbalik dengan volume gas. Yang kedua itu hukum Charles untuk hukum Gay-Lussac. Hukum Charles merupakan persamaan gas ideal secara termodinamika, menyatakan ketergantungan temperatur terhadap volume gas pada tekanan yang konstan. Volume gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya. Hukum Charles mulai berkembang pada abad ke-18, dipublikasikan pada abad ke-19 oleh Gay-Lussac. Selanjutnya materi dibacakan oleh Susan. Oke, lanjut. Hukum gas ideal. Yang ketiga yaitu Avogadro. Hukum Avogadro merupakan penggabungan dari hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac. Gaya yang memiliki volume yang sama pada temperatur dan tekanan konstan berbanding lurus dengan jumlah molnya. 4. Persamaan gas ideal. Hukum dasar gas yang terdiri dari hukum Boyle, hukum Charles atau Lussac, dan hukum Avogadro dapat ditulis kembali dengan menyatakan volume gas. Slide selanjutnya. 5. Hukum Dalton. Persamaan gas ideal yang menyatakan bahwa P sama dengan nRT berlaku untuk setiap gas murni. Kita dapat menyatakan komposisi setiap komponen dalam campuran gas dengan menggunakan hukum Dalton. Hukum Dalton menyatakan bahwa tekanan yang dimiliki oleh suatu campuran gas ideal dalam suatu volume tertentu merupakan jumlah tekanan dari komponen gas yang menempati dengan volume yang sama. Proses suatu gas. Ada proses isohorik, proses isobarik, dan 3 proses isotermis. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami kepada saudara pembawa materi, dipersilakan. Pengertian koloid. Koloid merupakan suatu campuran berfase 2, yaitu fase pendispersi dan fase terdispersi, dengan ukuran partikel terdispersi berkisar antara 1 nm sampai dengan 100 nm. Sistem koloid merupakan salah satu materi yang penting karena pokok bahasan tersebut sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Sistem koloid adalah campuran heterogen antara dua zat atau lebih di mana partikel-partikel tersebut sukar terdispersi.
Hal ini digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Suatu sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi. Sistem koloid tersusun atas dua komponen, yaitu fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus, sedangkan medium pendispersi bersifat kontinu. Misalnya pada campuran susu dengan air, fase terdispersinya susu dan medium perdispersinya air. Campuran ada yang bersifat homogen dan ada yang bersifat heterogen. Apabila sedikit garam dilarutkan dalam air, maka garam larut dan campuran air garam itu membentuk larutan yang masih dalam satu fase tunggal, yaitu cair. Komposisi dan sifat larutan ini berbeda dengan air murni. Larutan ini dinamakan campuran karena terdiri dari dua bahan, dan merupakan campuran yang bersifat homogen karena sifat-sifatnya sama di seluruh cairan. Contoh kasus lain, apabila sedikit pasir ditambahkan ke dalam air, maka pasir mengendap ke dasar cairan dan tetap merupakan padatan larut. Campuran antara pencampuran heterogen, karena campuran tersebut terdiri dari dua fase. Campuran heterogen yaitu cairan dan padatan. Komposisi dan sifat-sifatnya tidak seragam. Fase cairan ada pada air murni dan fase padat terdapat pada pasir. Suspensi adalah campuran kasar yang bersifat heterogen. Antar komponennya masih terdapat bidang batas dan seringkali dapat dibedakan tanpa menggunakan mikroskop. Suspensi dapat dipisahkan melalui penyaringan. Diameter partikel suspensi adalah lebih dari 100 nm. Contoh campuran suspensi adalah campuran terigu atau kapur dengan air. Partikel koloid memiliki bermacam-macam bentuk, yaitu yang pertama bentuk batan seperti virus atau mosaik. Kedua bentuk bulatan seperti pada campuran silika air. Ketiga bentuk piringan seperti pada gamma globulin pada plasma darah manusia. Keempat bentuk lapis tipis seperti pada minyak dalam air, dan beberapa koloid memiliki penampilan seperti serat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adisti Islamiyah. Selanjutnya, jenis-jenis koloid. Suatu koloid selalu mengandung dua fasa yang berbeda. Dapat berupa gas, cair, atau padat. Pengertian fase di sini tidak sama dengan wujud karena ada wujud yang sama tetapi fasenya berbeda. Contohnya campuran air dan minyak. Bila dikocok akan terlihat butiran minyak dalam air. Butiran itu mempunyai fase yang berbeda dengan air meskipun keduanya cair. Oleh sebab itu, koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium pendispersi. Fase terdispersi mirip dengan zat terlarut, sedangkan medium pendispersi mirip dengan pelarut pada suatu larutan. Selanjutnya, mengenal 5 jenis sistem koloid. Yang pertama, aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Contoh aerosol padat, debu buangan knalpot. Sedangkan zat yang terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair. Contoh aerosol cair yaitu hairspray dan obat semprot. Untuk menghasilkan aerosol diperlukan suatu bahan pendorong atau propelan aerosol. Contoh propelan aerosol yang banyak digunakan yaitu CFC dan CO2.
Selanjutnya sol. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam cair disebut sol. Contoh sol putih telur, air lumpur, tinta, cat, dan lain-lain. Sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat padat disebut sol padat. Contoh sol padat yaitu perunggu, kuningan, permata, atau gem. Yang ketiga, emulsi. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Sedangkan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi padat. Dan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut emulsi gas. Syarat terjadinya emulsi yaitu kedua zat cair tidak saling melarutkan. Emulsi digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Contoh emulsi minyak dalam air yaitu santan, susu, lateks. Kemudian contoh emulsi air dalam minyak yaitu mayonnaise, minyak ikan, dan minyak bumi. Contoh emulsi padat yaitu jelly, mutiara, opal. Emulsi terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi atau emulgator. Misalnya sabun dicampurkan ke dalam campuran minyak dan air, maka akan diperoleh campuran stabil yang disebut emulsi. Yang keempat, buih. Sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair disebut buih. Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Buih digunakan dalam proses pengolahan biji logam dan alat pemadam kebakaran. Contoh buih cair yaitu krim kocok atau whipped cream, busa sabun. Kemudian contoh buih padat, lava dan biskuit. Buih dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat yang mengandung pembuih dan distabilkan oleh pembuih seperti sabun dan protein. Ketika buih tidak dikehendaki, maka buih dapat dipecah oleh zat-zat seperti eter, isoamil, dan alkohol. Yang kelima, gel. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat dan bersifat setengah kaku disebut gel. Gel dapat terbentuk dari suatu sol yang zat dispersinya mengadsorpsi medium dispersinya sehingga terjadi koloid yang agak padat. Contoh gel yaitu agar-agar, semir sepatu, mutiara, dan mentega. Sifat-sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, absorpsi. Yang keempat, koloid pelindung. Yang kelima, elektroforesis. Yang keenam, koagulasi. Dan yang ketujuh, liofil dan liofob. Selanjutnya, cara membuat koloid. Cara dispersi. Yang pertama, proses mekanik. Proses mekanik adalah proses pembuatan koloid melalui penggerusan atau penggilingan atau untuk zat padat, serta dengan pengadukan atau pengocokan untuk zat cair. Setelah diperoleh partikel yang ukurannya sesuai dengan ukuran koloid, kemudian didispersikan ke dalam medium atau pendispersinya, contoh pembuatan sol belerang. Yang kedua, cara peptisasi. Peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan menggunakan zat kimia atau zat elektrolit untuk memecah partikel besar atau kasar menjadi partikel koloid. Contoh, proses pencernaan makanan dengan enzim dan pembuatan sol belerang dari endapan nikel sulfida dengan mengalirkan gas asam sulfida. Yang ketiga, busur Bredig. Busur Bredig ialah alat pemecah zat padat atau logam menjadi partikel koloid dengan menggunakan arus listrik tegangan tinggi. Caranya adalah dengan membuat logam yang hendak dibuat soalnya menjadi dua kawat yang berfungsi sebagai elektrod yang dicelupkan ke dalam air. Yang keempat, suara ultrasonik. Cara ini hampir sama dengan cara busur Bredig, yaitu sama-sama untuk pembuatan sol logam. Kalau busur Bredig menggunakan arus listrik tegangan tinggi, maka cara ultrasonik menggunakan energi bunyi dengan frekuensi sangat tinggi, yaitu di atas 20.000 Hz.
Selanjutnya cara kondensasi. Cara kondensasi yaitu menggabungkan molekul atau atom partikel yang lebih besar sesuai dengan ukuran partikel koloid. Yang pertama cara reduksi, yaitu mereduksi logam dari senyawa sehingga terbentuk agregat atom logam. Contohnya membuat koloid emas dengan mereduksi emas klorida dengan stani klorida. Yang kedua, cara oksidasi, yaitu mengoksidasi unsur dalam senyawa sehingga terbentuk unsur bebas. Contohnya dalam membuat koloid belerang dengan mengoksidasi hidrogen sulfida dengan SO2. Selanjutnya reaksi metatesis, yaitu pertukaran ion sehingga terbentuk senyawa yang sukar larut, yaitu koloid. Contohnya dalam membuat koloid AgBr dengan mereaksikan larutan AgNO3 dengan KBr. Yang kelima, cara pertukaran pelarut, yaitu dengan menukar pelarut atau menambahkan pelarut lain jika senyawa lebih sukar larut dalam pelarut kedua, contohnya dalam pembuatan koloid belerang. Yang keenam, pendinginan berlebih, yaitu koloid dapat bila campuran didinginkan Selanjutnya, koloid dalam kehidupan sehari-hari. Berikut berbagai industri yang menggunakan koloid. Yang pertama, industri kosmetik, yaitu lipstik, parfum, dan gel rambut. Yang kedua, industri tekstil, yaitu cat. Yang ketiga, industri farmasi, yaitu dalam bentuk obat-obatan sirup. Yang keempat, industri rumah tangga, yaitu deterjen, sabun, dan pasta gigi. Yang kelima, industri makanan, yaitu susu, keju, santan, dan es krim. Selanjutnya, penggunaan koloid sebagai deodoran. Yang kedua, sebagai bahan makanan dan obat. Dan yang ketiga, sebagai bahan kosmetik. Dan yang keempat, sebagai bahan pencuci. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan.